minute. Kalau kita ngelihat orang bertingkah kayak aku tadi, biasanya kebanyakan dari kita bakal ngomong, ih narsis banget sih, dimana-mana selfie, dikit-dikit selfie. Tapi sebenarnya kita tahu gak sih arti kata narsis itu apa? Dan dari mana asal-usul kata narsis? Terus apakah narsis itu termasuk salah satu gangguan mental? Jadi dulu ada seorang dewa Yunani kuno namanya Narsisus. Si Narsisus ini terkenal dengan ketampanannya dan parasnya rupawan. Karena itu banyak orang-orang yang mengagumi bahkan mencintai dia. Salah satu yang cinta sama dia itu adalah Dewi Eko. Ternyata cintanya si Dewi Eko ini bertepuk sebelah tangan karena ditolak oleh si Narsisus. Gak cuma Dewi Eko aja, ternyata semua orang yang mencintai Narsisus itu ditolak, bahkan tidak dipedulikan dan diacuhkan gitu aja. Sampai pada akhirnya si Narsisus ini kena kutukan yang bilang bahwa dia bakalan mencintai bayangan dirinya sendiri seumur hidupnya. Jadi sepanjang hidupnya dia menghabiskan waktu dengan melihat bayangan dirinya di atas air sampai akhirnya dia mati tenggelam di sebuah danau. Kalau menurut seorang psikolog namanya Sigmund Freud, narsis itu ternyata suatu tahapan yang wajar ketika kita memasuki masa kanak-kanak sampai pubertas. Karena kita tahu di masa-masa itu manusia akan mengalami berbagai macam perubahan, mulai dari perubahan biologis, kognitif, sampai perubahan sosio-emosional. Dan anak-anak juga cenderung lebih egois dan pengen nurutin kemauannya sendiri. Secara definisi sendiri, narsisme itu artinya perilaku yang konsisten dan dilakukan terus-menerus ketika manusia merasa dirinya yang paling spesial dan melebih-lebihkan harga dirinya di atas harga diri orang lain. Orang yang mengidap narsisme ini biasanya akan mudah terguncang dan merasa down ketika kepercayaan dirinya itu terancam atau ketika orang lain menganggap dirinya lebih rendah. Makanya biasanya si orang narsistik ini akan selalu mencari kekaguman dari orang lain. Gimana caranya biar dia menjadi pusat perhatian. Awalnya narsisisme itu punya banyak makna. Dulu di tahun 1911, awalnya narsisme itu justru dikaitkan erat dengan bentuk penyimpangan seksual. Tapi semakin kesini, narsisme justru diartikan sebagai pemusatan minat psikologis terhadap dirinya sendiri. Ternyata kepribadian manusia yang narsis itu nggak muncul gitu aja, tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada faktor genetik. Kalau orang tua memiliki gen narsisme, gen itu akan cenderung diturunkan ke anaknya juga. Karena beberapa penelitian menunjukkan beberapa anak yang memiliki dasar biologis narsisme ini biasanya punya tingkat temperamen yang berbeda dengan anak yang tidak memiliki gen narsisme. Faktor yang kedua adalah pola asuh orang tua. Kalau menurut dua orang psikoanalis asal Austria namanya Heinz Kohut dan Otto Kernberg, mereka bilang kalau faktor utama adanya gangguan kepribadian narsisistik ini adalah hubungan dan interaksi antara orang tua dan anak, terutama antara anak dan ibu yang merupakan hubungan awal. Jadi ketika seorang anak berinteraksi dengan kedua orang tuanya, seharusnya si anak ini mendapatkan pengakuan atas dirinya sendiri dan melihat seorang role model yang bisa mereka jadikan contoh. Nah, makanya gangguan kepribadian narsisistik ini akan terjadi ketika orang tua gagal memberikan empati dan pengakuan pada anaknya dan tidak mampu menjadikan figur yang dapat dijadikan panutan. Faktor yang ketiga adalah pengaruh budaya. Narsisistik ini kerap banget dihubungkan sama yang namanya self-esteem, di mana menurut beberapa penelitian, orang barat bakalan cenderung mempunyai self-esteem yang lebih tinggi daripada orang timur. Makanya orang barat juga punya sifat-sifat narsis yang justru lebih tinggi daripada orang timur. Selain self-esteem, yang berpengaruh lainnya adalah sifat individualis. Semakin individualis orang di daerah tertentu, semakin tinggi juga sifat narsisistiknya. Faktor yang keempat adalah jenis kelamin. Banyak yang bilang kalau laki-laki itu ternyata punya sifat narsisistik yang sebenarnya lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini karena banyak yang menghubungkan antara sifat narsisisme dengan masculinity, di mana maskulin itu identik dengan laki-laki, ya kan? Sifat-sifat tersebut antara lain pengen selalu merasa kuat, powerful, terus pengen diberi hak yang istimewa, dan pengen punya harga diri yang tinggi. Orang yang punya kepribadian narsisistik cenderung akan memiliki citra diri yang positif sama dirinya sendiri. Tapi mereka juga sering banget nih melebih-lebihkan yang ada sama dirinya, terutama
sifat fisiknya mereka, keadaan fisiknya mereka. Yang kedua, orang dengan kepribadian narsis ini biasanya akan seneng banget untuk dipuji, bakal mencari cara gimana mereka itu mendapat pujian dan kekaguman dari orang. Makanya harga diri mereka akan sangat bergantung pada bagaimana orang lain mengagumi mereka. Dan yang ketiga, mereka akan selalu mencari perhatian dari banyak orang atau yang biasa kita sebut sebagai attention seeker. Yang keempat, orang dengan kepribadian narsisistik akan sulit menerima masukan dan kritik dari orang lain karena mereka hanya menerima feedback yang positif, mereka hanya mengharapkan feedback yang baik dari orang, jadi mereka cenderung menganggap diri mereka selalu benar. Terus ada nggak sih dampak positif yang kita dapat kalau misalnya kita tuh ternyata orang yang narsis loh? Nah, beberapa ahli ternyata bilang kalau sikap narsisisme itu ternyata juga punya beberapa kelebihan, ternyata punya beberapa dampak positif juga. Yang pertama, mereka itu lebih tangguh ketika bekerja di bawah tekanan karena mereka punya rasa percaya diri yang tinggi. Yang kedua, karena rasa percaya dirinya yang tinggi itu, biasanya orang narsisistik ini punya neurotisme yang rendah gitu, atau mereka jarang merasa cemas, dan rasa cemas itu akan berkorelasi pada tingkat depresi ya. Jadi orang yang narsisistik itu cenderung lebih sulit untuk mengalami depresi. Nah, tadi kan kita udah membahas gimana perilaku orang-orang yang mengidap narcissistic personality disorder. Sekarang aku akan kasih contoh orang yang ternyata mempunyai disorder ini. Dan nggak lain, seorang filsuf ternama juga bisa loh kena narcissistic personality disorder ini. Salah satunya adalah Friedrich Nietzsche. Kalau pengucapan namanya salah ya. Jadi di masa kecilnya, Friedrich Nietzsche ini lahir dari keluarga yang sangat religius, di mana kakek dan ayahnya itu adalah seorang pendeta. Sepanjang hidupnya, dia menghabiskan waktu untuk belajar sampai usia 28 tahun. Dia dikenal sebagai orang yang berprestasi, anak yang jenius, anak yang pintar. Bahkan setelah lulus, dia ditawarin menjadi dosen di banyak universitas gitu. Bahkan dia dianugerahi gelar doktor tanpa syarat. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring perjalanannya menjadi seorang filsuf, ternyata dia memiliki ambisi untuk membunuh Tuhan atau menyebarkan ajaran tentang ketidakpercayaan adanya Tuhan. Seperti itu, sampai akhirnya dia berujung dengan sakit jiwa, mengalami gangguan kejiwaan yang tidak bisa disembuhkan sampai dia meninggal. Di kehidupan Nietzsche kita bisa belajar bahwa sesungguhnya manusia itu hanyalah bagian kecil dari semesta ini dan pengetahuan kita itu terbatas. Terus sadar nggak sih di dunia kita yang semakin maju ini ternyata konsumsi sosial media di generasi kita itu juga semakin tinggi. Tony Sayers dalam bukunya yang berjudul Narcissistic Personality Disorder bilang kalau media sosial itu ibaratkan sebuah pasar untuk menjual narsisistik kita, di mana like adalah mata uangnya. Jadi semakin banyak jumlah like, semakin besar pula rasa puas kita. Bahkan zaman sekarang banyak banget orang-orang yang berbohong dan melakukan banyak cara untuk menipu orang lain biar dirinya itu terlihat sempurna dan jumlah like di postingan dia itu banyak. Sebenarnya hal kayak tadi itu bisa kita cegah loh dengan cara membatasi diri kita dari konsumsi sosial media yang terlalu berlebihan gitu dan menjauhi sensasi terutama. Nah, mungkin segitu aja video kali ini, semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang narsisme dan makasih udah nonton videonya. Bye.